Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam siraman rohani siang ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan bersama-sama renungkan. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Ibu serta kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang Allah sumber kemenangan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu dapat membacanya di rumah nanti. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 13 tentang Allah sumber kemenangan. Nyanyian Deborah merupakan salah satu syair tertua yang dimiliki bangsa Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nyanyian itu merupakan peranan Allah tatkala Deborah memimpin perang, yaitu melawan Sisera, dan Allah digambarkan sebagai pembela umat di sini. Dan Allah memberikan kemenangan pada orang-orang yang bergantung kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 13 ini adalah merupakan satu nyanyian Deborah dan Barak bin Abinoam ketika bangsa Israel melawan Sisera, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini bagaimana cara Deborah menyatakan ketergantungannya kepada Allah, nyanyian Deborah merupakan yaitu menggambarkan rahasia kemenangannya di dalam memimpin bangsa Israel untuk melawan Sisera, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam nyanyian Deborah ini menyatakan akan kuasa Allah yang luar biasa yang membawa kemenangan, yang menjadi sumber kemenangan bagi bangsa Israel ketika melawan Sisera. Dan kalau kita melihat bahwa di sini setiap orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka di sini diberikan kemenangan. Dan nyanyian pujian Deborah menggambarkan rahasia kemenangannya. Yang pertama, karakter Allah dalam Deborah, di mana Allah tempat bergantung semua ciptaannya di dalam alam semesta ini. Dan Allah digambarkan bersemayam di Seir, namun memerintah atas udara, dan juga Tuhan begitu luar biasa menyatakan kuasanya di dalam ayat yang keempat dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat keempat. Di situ dijelaskan, dikatakan, Tuhan ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, menggoncangkan bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya, langit dan bintang-bintang. Dan ayat yang ke-20 di situ dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Gunung dan bumi bergoncang tatkala Allah tampil berperang. Allah menetapkan kontemplasi tentang bintang-bintang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah adalah pahlawan perang yang kuat bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai yang terkenal dari dahulu kala, Bapak Ibu yang kasih, maju sekuat tenaga, hai jiwaku, dikatakan di dalam ayat yang ke-21 di dalam Hakim-Hakim pasal 5. Dan kalau kita melihat bagaimana Deborah mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, di mana Deborah di situ menyatakan karakter Allah dalam hidup Deborah. Dan yang kedua, peranan Allah dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu mengikatkan diri dengan umat pilihannya. Ia memanggil Israel keluar dari Mesir, dan Deborah mengamati kehadiran Allah dalam kehidupan para leluhur bangsa Israel. Dan Allah sudah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir. Ia menggerakkan dan membimbing kelompok suku-suku itu. Ia juga yang memimpin Deborah dan Barak dalam melawan Sisera. Begitu luar biasa pimpinan Allah dalam bangsa Israel bersama dengan Deborah yang memimpin Deborah bersama bangsa Israel melawan Sisera, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan di mana peranan Allah begitu luar biasa. Ia mengikatkan dirinya dengan umatnya, dan juga ia memanggil umatnya yaitu Israel keluar dari Mesir, dan dia juga yang membawa bangsa Israel mengalami kemenangan di dalam melawan Sisera.
Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan Allah sendiri yang memulai peperangan itu. Nyanyian Deborah berlatar belakang Tuhan tampil untuk mengalahkan Israel, mengalahkan seteru Israel. Dalam pasal 4 ayat 14 dikatakan, dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulan orang-orang membawa tongkat pengerah. Peperangan suci itu bertujuan mencegah ancaman terhadap eksistensi bangsa Israel. Dan di sini Allah sendiri yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemenangan bangsa Israel disebabkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi umatnya. Jadi nyanyian Deborah merupakan contoh dari tradisi perayaan penyelamatan oleh Allah. Bapak Ibu dapat bandingkan di dalam Mazmur 68. Dan mereka bersyukur memuji kebesaran Allah yang sudah mengalahkan musuh yang jauh lebih unggul daripada bangsa Israel. Peranan roh Allah yang dasar dalam kehidupan para tokoh hakim-hakim mengalami kuasa yang besar karena dipenuhi roh Allah yang berasal dari Allah sendiri. Dan itu luar biasa dan dinyatakan di dalam tokoh hakim-hakim ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salah satunya adalah Deborah ketika memimpin bangsa Israel dalam melawan Sisera, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat, dikatakan di situ bahwa kekuatan Sisera itu lebih unggul daripada kekuatan daripada bangsa Israel, tetapi bisa menang karena Allah sendiri yang ikut berperang di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat roh Allah menguasai sang hakim-hakim agar ia membangkitkan umat Allah untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Orang-orang yang bergantung kepada Allah pasti akan mengalami lawatannya dalam kehidupan mereka. Dan juga Allah menyatakan diri sebagai penebus umatnya yang tertindas. Orang yang tertindas dibela Allah. Israel ditindas di Mesir diselamatkan Tuhan. Demikian juga umat pilihan itu dibebaskan dari tangan orang yang tidak mengenal Allah. Allah berpihak kepada orang-orang yang diberlakukan tidak adil dan berkenan menyatakan kuasanya atas orang jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang sama telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Ia berkuasa membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan maut. Oleh sebab itu kita dituntut hanya menyembah kepada Allah dalam sepanjang hidup kita, yaitu Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah dari Deborah ini di dalam memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuhnya yang begitu unggul, yang begitu kuat dibanding dengan bangsa Israel pada saat itu, di mana roh Allah beserta dan Allah sendiri menyertai bangsa Israel bersama dengan Deborah melawan musuhnya. Dan setiap orang yang bergantung kepada Allah di sini ditunjukkan bahwa Allah yang berperang bagi mereka dan Allah yang membela mereka sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian punya kekuatan di dalam Tuhan dan Dialah sumber kemenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam segala perkara biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah, karena Dialah yang membela kita, Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita, karena Dia adalah Allah sumber kemenangan dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Deborah bersama dengan bangsa Israel di dalam berperang melawan Sisera. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah ada di tengah-tengah mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka karena mereka bergantung kepada Allah yang hidup. Saya dan Bapak Ibu sekalian bergantung kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Dialah yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kita dalam segala hal. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Dalam segala perkara marilah kita terus bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kemenangan dan pertolongan dalam hidup kita sepenuhnya. Biarlah renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan buat hidup kami dalam segala perkara. Mungkin saat ini Tuhan kami menghadapi berbagai masalah, berperang dalam batin kami, di dalam kuasa-kuasa kegelapan yang kami hadapi yang sering menyerang kami. Biarlah kami terus bergantung kepada Engkau, karena kami percaya dan beriman bahwa Engkaulah yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, berikan kami keteguhan iman dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan, untuk kami boleh mengalahkan, melawan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kami, yang berusaha menjatuhkan kami, sehingga kami tetap kuat dan menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang ada di dalam
siraman rohani ini, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan diberkati Tuhan dengan limpahnya, dan dilindungi Tuhan dan ditolong Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.